Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Selamat siang bagi kita semua. Pertama sekali, kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri selaku penilai perlombaan pidato ini. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato saya bertema anti korupsi dengan judul pidato saya yaitu Bebas dari Koruptor. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Maria Florencia Nabitupulu, kelas 2 SMA dari SMA Negeri 1 Sipahutan. Hadirin sekalian, kita tidak asing lagi bukan dengan kata koruptor? Ya, koruptor adalah orang yang senang memeras hak milik orang lain dan memakan uang yang bukan milik mereka. Bukan hanya uang atau materi saja yang dapat dikorupsikan, bahkan waktu pun bisa dikorupsikan. Koruptor tersebut sangat amat merugikan bagi bangsa dan negara, terlebih bagi masyarakat luas seperti kita. Sudah banyak berlaku korupsi yang telah dipidana dan telah dipenjarakan. Namun sampai saat ini dan detik ini, korupsi tidak ada yang memberantas dan bahkan sudah merajalela di Indonesia dan sudah menjadi adat, kebiasaan, dan tradisi di negara ini. Contoh konkretnya, Gubernur Papua Barat yang bernama Tuan NMB. Beliau dipaksa dan dijemput oleh KPK dan sedang diproses saat ini karena perbuatan tidak terpujinya, yaitu korupsi. Namun beliau mengelak dengan beberapa alasan yang sedikit tidak masuk akal dan beliau mengatakan bahwa beliau sakit. Itu merupakan alasan beliau, makanya beliau tidak mau dipaksa datang ke KPK. Tidak cuma itu, korupsi juga merupakan sebuah perbuatan yang merugikan dan menimbulkan banyak tuaian jelek, bahkan kritikan-kritikan yang tidak mengenakan sama sekali. Dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sudah banyak orang, bahkan koruptor yang korupsi besar-besaran. Entah itu karena gaji mereka yang tidak mencukupi, atau entah karena keinginan dan hasrat mereka untuk mengambil uang yang lebih dari itu, kita tidak tahu bagaimana jelasnya. Para dewan juri yang berbahagia dan yang terhormat, apakah Anda pernah memikirkan bagaimana nasib bangsa kita jika korupsi merupakan hal kebiasaan dan sudah menjadi tradisi di negara Indonesia? Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia akan aman-aman saja jika kita membiarkan para koruptor semakin berkuasa di negara ini? Apa kita hanya tinggal diam saja? Apakah kita selaku masyarakat yang tidak mempunyai hak atau tidak memiliki kekuasaan di pemerintahan akan bungkam dan lipat tangan tidak melakukan hal apapun untuk memberantas korupsi? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Nasib kita sebagai bangsa Indonesia akan diombang-ambing oleh para koruptor. Nasib kita sedang berada di ketidakpastian dari mereka yang melakukan hal-hal tidak terpuji tersebut. Kita ditipu oleh janji-janji manis dan kata-kata manis yang keluar dari mulutnya, namun tidak ditepati dengan perbuatan nyata. Hal tersebut tidak dapat diwujudkan, dan pada ujungnya uanglah yang berkata. Pada dasarnya, seorang koruptor hanya iseng saja memakan sedikit uang masyarakat. Namun makin lama makin merajalela
dan menjadi ketagihan, dan akhirnya mereka pun terjebak dalam perbuatan yang tidak terpuji tersebut dan sekarang menjadi kebiasaan mereka. Mereka hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan di atas penderitaan kita, di atas kemiskinan dan kesusahan kita sebagai masyarakat Indonesia. Apakah hal tersebut hal terpuji? Tentu saja tidak. Mereka tidak memikirkan nasib bangsanya. Mereka tidak memikirkan kita selaku masyarakat. Dan mereka tidak mengindahkan kita selaku rakyat dari Indonesia. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia, kita harus bertindak tegas mulai saat ini. Tidak ada kata ampun bagi para koruptor yang merugikan bangsa, negara, terlebih masyarakat luas seperti kita ini. Selaku warga negara yang bermartabat, kita perlu memberantas koruptor dan segera menghentikan budaya korupsi dalam diri kita masing-masing. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa koruptor tersebut sangat merugikan bagi masyarakat luas. Uang yang dikorupsikan bukan hanya puluhan ribu, bukan hanya ratusan ribu, namun sampai jutaan, bahkan sampai miliaran uang yang telah dikorupsikan para koruptor. Uang merupakan suatu materi yang sangat berharga bagi kita. Maka dari itu, apakah kita membiarkan uang kita terus-menerus dikuras habis oleh para koruptor? Apakah kita akan membiarkan hal-hal tersebut terus terjadi di negara kita ini tanpa memikirkan masa depan kita sebagai bangsa dan generasi penerus dari bangsa kita ini? Negara kita akan hancur, negara akan hancur jika korupsi merupakan hal biasa yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan bagi orang-orang yang menjabat sebagai pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Akan terjadi hal-hal mengerikan jika korupsi terus-menerus dilakukan dan diulang kembali. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana nasib bangsa ini, bagaimana nasib kita, bagaimana nasib dari kelanjutan generasi bangsa ini jika korupsi merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan dari bangsa Indonesia. Masyarakat miskin akan semakin miskin dan terpuruk. Orang yang membutuhkan bantuan dari pemerintah tidak mendapatkan haknya tersebut. Kasihan mereka orang-orang yang membutuhkan. Kasihan juga kepada kita karena oleh para koruptor kita kena imbasnya. Apakah kita akan hidup aman? Apakah kita telah berpikir dan memikirkan nasib bangsa ini jika terus-terus koruptor merajalela? Sebagai warga negara yang baik, mari kita saling membantu dan saling membangun, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling mengkorupsikan. Tiada hikmah dari selalu berbuat curang kepada sesama. Tetaplah berada pada jalan yang benar yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita dan tidak melenceng dari kewajiban serta tugas-tugas kita. Tetaplah menjaga nama baik dan menjaga kemakmuran bangsa Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan yang berbahagia, tanamkanlah dalam hati kita bahwa kejujuran merupakan kunci utama dan kunci terutama untuk mencapai kesuksesan. Janganlah kita menjadi seseorang yang rela mengorbankan orang lain demi kesenangan dan kemegahan kita sendiri. Hendaklah kita saling memahami dan saling bertoleransi satu sama lain. Kelak kita akan menjadi seorang pemimpin yang sukses dan yang istimewa. Selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pencerahan darinya agar tidak keluar jalur dari yang telah Tuhan tetapkan.
Kita harus memberantas sikap merugikan orang lain, yaitu korupsi, dengan cara mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dan hasil yang telah kita nikmati. Tiada lagi kata ingin mengambil hak orang lain dan sampai menginginkan yang lebih dari hal tersebut. Selaku warga masyarakat yang baik, mari kita sama-sama membangun Indonesia maju, Indonesia tanpa korupsi, Indonesia negara yang bebas akan koruptor, dan membangun generasi penerus bangsa yang bermartabat dan berpendidikan. Selaku warga masyarakat yang baik, marilah kita sama-sama menanamkan dalam diri kita untuk memberantas hal-hal yang merugikan bangsa, terlebih merugikan masyarakat luas. Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah pidato saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata pengucapan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Sekian pidato saya ucapkan terima kasih.